Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana sistem pertanian organik itu diterapkan dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya kita sudah lakukan, yaitu persiapan benih, kemudian transisi tanah atau lahan menuju organik, dan sekarang adalah bagaimana kita melakukan penanaman dan sistem pengairan untuk pertanian organik. Oke, untuk pertama kali kita akan bahas terkait dengan persiapan bahan tanam, syarat benih atau bibit tanam yang kita akan tanam nanti yaitu berasal dari pertanian atau petanaman benih organik atau yang kemarin pekan lalu sudah kita jelaskan, bisa kemudian dari sumber benih bersertifikat sertifikat organik atau kemudian bisa dari pertanaman benih organik, lalu kemudian kita pilah ya benih yang bermutu baik, yang seragam, tidak terkena hama, tidak terkena penyakit, dan tentunya tumbuhnya normal gitu ya. Kemudian diutamakan menggunakan varietas lokal yang unggul. Salah satunya misalkan memiliki ketahanan terhadap penyakit tertentu yang barangkali di tempat itu, di habitat tersebut ada penyakit-penyakit yang khusus gitu ya, sehingga kemudian ada beberapa tanaman lokal yang memang memiliki ketahanan terhadap penyakit tersebut. Dan kemudian kita tidak menggunakan benih-benih hasil rekayasa genetika atau hasil modifikasi genetik ya, seperti GMO atau genetically modified organism. Kemudian dalam pemilihan benih, tanaman harus memperhatikan keberagaman atau diversifikasi ya, atau diversifikasi. Jadi dalam satu lokasi, jangan sampai hanya satu varietas saja yang ditanam atau satu jenis tanaman saja, tetapi bisa beragam melalui teknologi tumpang sari ataupun rotasi dan seterusnya. Sehingga kemudian tentunya ini akan menambah diversifikasi atau keberagaman dari tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Nah, untuk benih yang sudah kita peroleh, misalkan dia bersertifikat organik, kemarin kita sudah jelaskan bahwa kita lakukan upaya-upaya perlakuan tertentu, seperti perendaman benih untuk membedakan benih yang bernas atau yang isi dan yang kosong. Jadi nanti yang mengambang ini yang seperti di gambar itu, kemudian kita tidak pakai, yang dipakai adalah yang tenggelam, lalu kemudian benih setelah direndam lalu kita peram ya untuk memunculkan kecambah. Lalu setelah itu bisa juga kita lakukan perlakuan dengan ZPT alami. Tapi ingat bahwa ZPT atau zat pengatur tumbuh yang kita gunakan jangan sampai kemudian berbahan sintetik. Kita bisa gunakan ZPT alami seperti larutan ekstrak bawang merah dan air kelapa. Tentunya ini sangat baik untuk menambah daya kecambah dari tanaman kita nantinya. Kemudian perendaman benih atau aplikasi bibit dengan penggunaan biopestisida. Biasanya sih untuk upaya pencegahan. Biopestisida itu pestisida yang terbuat bisa dari bahan-bahan alami seperti tanaman, rimpang, dan seterusnya sampai kemudian bisa berasal dari mikroorganisme seperti bakteri. Oke, baik. Nah, ini ada perbedaan antara persemaian benih secara langsung dengan tanam eh, langsung ya. Jadi ada benih yang memang disemai ya di wadah tertentu, ada benih yang memang ditanam secara langsung. Perbedaannya di mana? Yang pertama untuk benih yang disemai secara langsung, disemai di media tertentu atau di lahan khusus misalkan atau di baki khusus itu biasanya adalah benih yang memang ukurannya kecil gitu ya, ukurannya eh, yang sangat kecil dan memiliki waktu dorman yang panjang. Nah, benih ini biasanya untuk tanaman-tanaman semusim umur yang kita kemudian akan tanam setelah disemai itu sekitar kurang dari 20 hari. Sementara untuk tanaman tahunan bisa lebih dari 5 bulan ya. Lalu kemudian tujuannya adalah mengurangi risiko gagal tumbuh dan meningkatkan adaptasi tanaman serta mendapatkan tanaman yang seragam. Jadi salah satu keuntungan dari penyemaian yaitu kita bisa
melakukan seleksi benih yang terbaik tentunya ya, yang akan nanti kita akan tanam di lahan ataupun di tempat yang akan kita budidayakan pertanian organik. Sementara untuk benih yang ditanam langsung di lahan, ya, memiliki ukuran benih biasanya lebih besar dan tumbuhnya lebih cepat dengan dorman yang singkat. Dorman itu eh, keadaan benih yang kemudian dia istirahat gitu ya. Metabolismenya selama keadaan dorman itu dia akan berhenti sehingga kemudian untuk bisa mengaktifkan kembali perlu beberapa upaya. Salah satunya yaitu dengan merendam benih ya. Jadi kalau memang benih itu masa dormannya singkat, ini bisa kita tanam secara langsung di lahan. Tapi kalau masa dormannya panjang, ini mungkin yang akan kita pilih adalah bagaimana kita menyemai benih terlebih dahulu di satu tempat, sehingga nanti kita bisa lakukan pemeliharaan. Misalkan kita lakukan penyiraman setiap hari dan seterusnya sampai kemudian keadaan lembab, sehingga memunculkan benih itu bisa dia memiliki kemampuan untuk mengatasi dormannya sehingga dia bisa tumbuh ya benih itu berkecambah. Kemudian untuk benih yang tanam langsung itu bisa dilakukan dengan disebar ya, secara merata di permukaan lahan ataupun kemudian di lubang ya lubang tanam yang kita buat dengan jarak tanam tertentu. Ini contoh adalah benih-benih yang kemudian kita semai di tempat khusus ataupun kita bisa langsung tanam di lahan. Untuk faktor-faktor yang penting yang harus kita perhatikan dalam penanaman adalah waktu tanam itu sangat berkaitan dengan faktor iklim dan musim. Kita sesuaikan dengan iklim setempat, misalkan jangan sampai kita menanam misalkan pada saat musim kemarau gitu kan. Pasti nanti kita akan punya perlakuan khusus untuk tanaman-tanaman tersebut yang kita tanam di musim-musim kemarau atau kita menanam tanaman yang varietasnya memang tahan terhadap musim-musim kemarau gitu. Kemudian kita lakukan jarak tanam yang tentunya ini akan berdampak kepada persaingan nutrisi antar tanaman sehingga kemudian jangan sampai terlalu dekat ya. Kemudian kita sistem tanam yang kita gunakan sebaiknya mengutamakan keberagaman seperti yang tadi disampaikan, jangan sampai hanya monokultur yang satu jenis tanaman di dalam satu tempat tertentu. Lebih baik kita menggunakan beberapa jenis tanaman, misalkan antara padi dengan apa gitu ya, atau padi dengan kedelai dan seterusnya itu untuk mengatasi hanya satu tanaman jenis tanaman saja. Jadi lebih baik kita pakai sistem multikultur ya. Kemudian kita lakukan juga rotasi tanaman. Jadi kalau kita tanam eh, padi gitu, jangan kemudian padi lagi, tapi bisa kita serah dengan tanaman palawija, lalu kemudian baru padi. Kemudian keempat, jenis tanaman akan mempengaruhi teknik penanaman yang paling efektif dan tentunya paling efisien. Jadi kalau misalkan kita menanam eh, kedelai, berbeda dengan kita menanam padi, teknik yang kita gunakan ya. Kemudian kita perhatikan benih yang kita tanam atau mungkin bibit yang kita tanam itu kualitasnya. Jangan sampai kita menanam benih atau bibit yang memang misalkan terkena penyakit dan seterusnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan juga kondisi lahan dan sistem pengairan pada lahan. Jadi ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan dalam upaya kita melakukan sistem pertanian organik di lapangan ya. Nah, untuk sistem pengairan kita tentunya harus betul-betul perhatikan bahwa dalam proses pengairan kita harus bijak untuk bisa menggunakan air. Jadi jangan sampai poros air ya untuk praktek pengelolaan air yang diaplikasikan biasanya untuk sistem pertanian organik ini dia akan ramah lingkungan dan tentunya berkelanjutan. Air yang tentunya dia punya kemampuan untuk mudah bergerak ya dari satu tempat ke tempat lain. Tentunya ini harus kita perhatikan jangan sampai kemudian air yang kita gunakan adalah bersumber dari sistem pertanian konvensional. Kalaupun nanti misalkan terpaksanya harus bersumber dari sistem pertanian konvensional, maka kita harus perlakukan tertentu. Misalnya kita tampung di suatu tempat tertentu, kemudian kita perlakukan
sehingga kemudian bahan-bahan pencemarnya yang kemungkinan ada di dalam air itu bisa hilang. Syukur-syukur kita bisa melakukan pengairan dari sumber misalkan air tanah ya. Jadi ini akan sangat penting dan sangat baik gitu ya. Kemudian profil sumber air yang digunakan juga harus kita ketahui dari mana sumbernya ya. Kalau misalkan dari bagian hulunya dari mana kita juga harus tahu. Dan ini menjadi gambaran kepada kita bahwa betul-betul sistem pertanian organik itu harus kita lakukan dengan cermat sehingga kemudian sesuai dengan standar SNI yang dipersyaratkan. Nah, untuk teknik pengelolaan air, biasanya kita lakukan konservasi air, pelestarian sumber daya air di alam ya. Jadi, eh, tentunya kita harus betul-betul pastikan bahwa sumber air kita itu betul-betul tidak sampai tercemar dengan bahan-bahan sintetik gitu ya. Untuk pengaturan irigasi juga kita gunakan yang efisien. Ya, ya memang tergantung dari wilayah ya. Misalkan ada suatu tempat yang memang sumber airnya bagus, tapi ada juga suatu tempat yang sumber airnya terbatas. Maka kalau yang terbatas tentunya kita bisa lakukan upaya pengaturan yang efisien. Misalkan kita gunakan sistem irigasi tetes. Jadi misalkan eh, di suatu tempat bersumber airnya dari air tanah, misalnya kita kemudian tampung dulu di toren tertentu, air tersebut lalu kemudian kita alirkan di pipa melalui pipa-pipa kecil sehingga kemudian ke tempat-tempat tanaman kita melalui tetes demi tetes yaitu dengan sistem irigasi tetes. Misalkan ini kondisi ini pada musim kering, misalkan ketika eh, air jadi sangat terbatas. Lalu kemudian kita juga lakukan pemantauan kebutuhan air, bagaimana kita monitoring kondisi kelembaban tanah secara teratur. Tentunya ini upaya mencegah daripada eh, tanah itu jangan sampai memang dia terlalu lembab, terlalu kelebihan air sehingga menyebabkan penyakit, misalkan jamur dan seterusnya, penyakit karena jamur dan tentunya dapat berdampak pada kebusukan tanaman atau juga mungkin barangkali tanah kita kurang air, jadi kita harus lakukan monitoring secara berkala. Nah, untuk pemulihan air hujan, tentu ketika kondisi hujan, tentu kita bisa harus pastikan bahwa air hujan kita bisa gunakan secara efisien. Jadi air hujan kita biasanya tampung dulu, ya kita buat penampungan. Jadi itu kita bisa pakai ketika nanti musim hujannya sudah mulai reda, maka kita bisa pakai air hujan yang kita tampung itu. Kemudian untuk mencegah penguapan, biasanya di permukaan tanah atau lahan itu kita lapisi dengan mulsa ya. Biasanya mulsa-mulsa yang kita pakai di pertanian organik itu mulsa dari tumbuh-tumbuhan, ya, kelompok legum misalkan. Tujuannya adalah menghindari penguapan. Kemudian kita bisa lakukan remediasi air irigasi. Jadi kalau air irigasi itu betul-betul masih bersumber dari pertanian konvensional di bagian hulu, maka kemudian kita lakukan remediasi. Bagaimana kemudian proses untuk memulihkan kualitas air yang digunakan untuk irigasi sehingga aman dan layak untuk pertanian yang bertujuan untuk menghilangkan pencemar seperti adanya logam berat, pestisida atau bahan organik dan air irigasi yang dari air irigasi yang telah tercemar. Jadi kita tampung dulu air dari limbah organik ke satu wadah di tangki aerasi, lalu kemudian kita masukkan, dialirkan ke dalam wadah yang berikutnya, kita lakukan pengendapan, lalu kemudian air yang kemudian di bagian atas yang akan kita alirkan ke tempat-tempat kita, sementara pengendapannya mungkin kita akan kembalikan lagi berikutnya sampai betul-betul hilang kondisi cemarannya. Nah, itu yang bisa disampaikan sehingga harapannya dengan pengetahuan kita bagaimana melakukan pengelolaan eh, penanaman dan melakukan upaya-upaya untuk bisa menyiapkan pengairan, ini akan bisa memudahkan kita dalam menerapkan sistem pertanian organik dengan baik sehingga kemudian kita bisa menghasilkan tanaman-tanaman kita panen jauh lebih baik dan optimal. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.